Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, saya Muhammad Putra Aulia, mahasiswa peternakan semester 4. Kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan yaitu tentang manajemen pembibitan ternak dengan judul peningkatan mutu bibit ternak melalui bioteknologi reproduksi. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan 4 materi, yaitu yang pertama inseminasi buatan, yang kedua embrio transfer, yang ketiga itu fertilisasi dan kriptoreservasi, dan yang keempat itu sexing spermatozoa. Namun sebelum saya memulai untuk materi kali ini, saya akan membacakan sepenggal surat dari Quran surah Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Jadinya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sungguh Allah. Baiklah, kemudian kita akan menunjukkan tentang materi tentang inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses pemasukan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi betina menggunakan alat buatan manusia. Alasan IB dapat meningkat mutu bibit ternak yaitu yang pertama, sperma yang digunakan berasal dari pejantan unggul dan telah lulus uji seleksi dan 3 persyaratan. Yang kedua itu, perkawinan ternak dapat diatur dan tidak ada pilih memilih induk maupun pejantan. Yang ketiga itu, terjadinya crossbreeding atau persilangan. Yang keempat itu, bisa didapat bibit anak yang banyak. Inseminasi buatan sendiri ini kesemuanya itu dibantu oleh manusia, dan juga manusialah yang berperan penting pada keberhasilan inseminasi buatan ataupun terlaksanaan inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini sendiri dapat dilaksanakan ketika ternak telah mengalami masa birahi atau masa keinginan untuk kawin, dan IB sendiri ini dapat diberikan kepada ternak-ternak sesuai dengan bibit yang diinginkan. Dan kita masuk yang kedua itu adalah 3 persyaratan pejantan IB. Yang pertama itu persyaratan teknis. Pejantan memiliki pedigree dan telah terseleksi. Yang kedua itu pejantan sehat. Yang ketiga itu mempunyai sifat genetic transmitted ability. Yang keempat itu produktivitas dan kualitas semen baik. Kemudian yang kedua itu persyaratan reproduksi. Yang pertama itu libido tinggi, serving ability atau kesanggupan mengawini. Kemudian serving capability, kemampuan mengawini baik. Yang keempat itu warna semen putih, susu kekuningan. Yang kelima itu lingkas skrotum sesuai standar. Yang keenam, presentasi motility semen lebih dari 60% dan presentasi spermatozoa yang bergerak progresif lebih dari 2+ atau +2. Kemudian yang ketiga itu persyaratan kesehatan. Yang pertama itu pejantan bebas parasit dan penyakit hewan menular. Yang kedua itu telah dilakukan uji labor untuk mengetahui penyakit menular dari semen. 3 persyaratan ini harus dipenuhi sebagai persyaratan pejantan IB, karena pejantan IB inilah yang akan memberikan bibitnya nanti pada ternak betina. Karena kalau misalnya pejantan yang diberikan adalah pejantan yang sakit, maka nanti kecenderungan bibit yang dihasilkan pun juga akan mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu perlu 3 persyaratan juga teknik khusus dan juga seleksi yang ketat untuk mendapatkan semen atau bibit ternak yang baik dari seorang pejantan, dari seekor pejantan. Karena jika yang pejantan yang diberikan atau pejantan yang digunakan ini adalah pejantan yang tidak sehat, maka nanti bibit pun yang akan dihasilkan juga tidak sehat. Kemudian kita masuk ke transfer embrio. Transfer embrio merupakan suatu metode alih janin atau transfer dari pejantan dan betina unggul donor ke betina resipien atau penerima.
embrio dihasilkan dari dua tahap atau dua cara, yaitu yang pertama in vivo, yaitu embrio dikoleksi dari betina donor yang telah mengalami superovulasi. Kemudian yang kedua itu in vitro, penggabungan sel sperma dan sel telur di luar tubuh ternak. Kemudian ada 6 tahapan embrio transfer. Yang pertama itu seleksi betina donor unggul dan betina unggul resipien. Yang kedua itu sinkronisasi birahi. Yang ketiga itu superovulasi. Yang keempat itu inseminasi buatan. Yang kelima itu embrio recovery atau pengumpulan embrio atau panen embrio. Dan yang keenam itu embrio transfer. Transfer embrio sendiri ini merupakan suatu teknik yang lebih menggunakan teknologi yang lebih tinggi daripada inseminasi buatan, karena pada tahap ini dilakukan transfer embrio juga ada dilakukan secara in vitro, di mana penggabungan sel sperma dan sel telur di luar tubuh ternak, di mana apabila dilakukan di luar tubuh ternak, otomatis itu menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Kemudian ada beberapa alasan TE dapat meningkatkan mutu bibit. Yang pertama itu pejantan dan betina merupakan ternak terseleksi. Yang kedua itu mengoptimalkan betina donor karena tidak perlu mengalami masa bunting partus. Kemudian yang ketiga itu ternak bibit yang dihasilkan betina donor lebih banyak. Yang keempat, peningkatan sumber bibit di suatu wilayah. Yang kelima, pencapaian purebred atau generasi murni atau ternak murni bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian yang keenam, meningkatkan kualitas ternak yang kurang unggul memiliki anak yang unggul. Karena dengan aspek TE ini kita dapat memberikan atau dapat meningkatkan mutu genetik ternak secara tidak langsung ataupun secara keinginan kita. Apabila ada ternak yang kurang unggul, maka kita dapat tingkatkan keunggulan ataupun potensi yang dimiliki ternak tersebut. Kemudian yang terakhir itu kebuntingan menghasilkan anak kembar bisa dicapai. Karena kita ketahui kalau misal pada ternak sapi sendiri itu anak yang dihasilkan cenderung satu, biasanya juga satu, dan juga apabila kita lakukan teknik ini kita dapat menghasilkan anak kembar. Kemudian adanya kita masuk dengan kriteria seleksi betina. Kriteria seleksi betina ini itu ada dua, yang tadi saya sebutkan itu yang donor dan juga resipien. Yang resipien itu syaratnya kriterianya itu umur masih muda dan bebas penyakit. Yang kedua itu memiliki mothering ability atau sifat keindukan yang baik. Kemudian masuk yang ketiga itu tidak distokia. Yang empat itu memiliki reproduksi yang baik. Kemudian untuk kriteria donor sendiri memiliki keunggulan genetik, ternak sehat dan telah lewat seleksi. Kemudian yang ketiga itu ternak tidak cacat. Yang keempat itu memiliki reproduksi yang bagus, dan yang kelima itu keturunan memiliki nilai pasar. Kriteria ini harus dipenuhi agar tercapainya TE yang baik. Kemudian tahapan TE sendiri sini ada dua, yaitu sinkronisasi birahi dan superovulasi. Sinkronisasi birahi adalah penyerentakan waktu birahi ternak dengan bantuan hormon PGF2 alpha atau prostaglandin. Kemudian tujuan dari sinkronisasi birahi ini sendiri, yang pertama itu agar sapi donor dan resipien birahi secara serentak, dan dua, untuk memperbaiki dan mempertinggi kinerja superovulasi. Yang ketiga itu menentukan waktu IB yang tepat. Kemudian superovulasi adalah penyuntikan hormon gonadotropin pada betina donor untuk merangsang pertumbuhan folikel dan mematangkannya agar terjadi ovulasi dan waktu banyak dalam satu siklus. Tujuan dari superovulasi sendiri ini adalah untuk memelihara folikel yang akan mengalami degenerasi sehingga masih tetap berkembang dan matang, dan ovum yang dihasilkan juga banyak. Hormon yang digunakan antara lain adalah FSH, LH, LTH, dan PMSG. Tahapan ini harus dipenuhi agar tercapainya TE. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan TE. Tahapan TE yang selanjutnya itu adalah embryo recovery atau panen embrio. Panen embrio dilakukan dengan cara flusing atau dengan kateter flusing, di mana kita menembakkan sebuah cairan ke dalam ovum ataupun ovumnya ternak untuk mengambil embrio yang telah berkembang, dan juga hal ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur ataupun teknik-teknik yang telah berhasil ataupun telah diteliti oleh banyak peneliti. Kemudian setelah kita ambil embrionya tersebut, kita dapat mengamatinya di dalam water bath dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian setelah itu
kita lakukan transfer embrio. Transfer embrio sendiri ini dapat dilakukan dengan 2 cara, sebagaimana gimana disebutkan dalam video ini. Kemudian masuk ke fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro adalah proses produksi untuk menghasilkan atau mengembangbiakan sel telur dan spermatozoa menjadi embrio pada kultur jaringan di luar tubuh ternak. Manfaatnya itu adalah mengoptimalkan betina unggul sebagai penghasil ovum, meningkatkan populasi ternak. Yang ketiga itu pemanfaatan ovari bagi ternak betina yang disembelih di RPH. Tahapan fertilisasi in vitro sendiri ini ada 5, yaitu pertama koleksi oosit dari ovari, kemudian oosit in vitro maturation atau pematangan ovum secara in vitro. Yang ketiga itu kapasitasi spermatozoa. Yang keempat itu in vitro fertilization atau fertilisasi in vitro. Kemudian yang kelima itu in vitro kultur. Fertilisasi in vitro ini sendiri adalah menggabungkan atau dari spermatozoa dan sel telur di luar tubuh ternak, dan juga digunakan sebagai hal-hal yang lebih kepada untuk kebutuhan ternak itu sendiri. Kemudian masuk kepada kriopreservasi spermatozoa dan embrio. Kriopreservasi adalah suatu teknik penyimpanan sel hewan maupun lainnya dalam keadaan beku melalui reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organelnya. Kriopreservasi spermatozoa adalah pengeluaran air dalam sel dehidrasi atau sel yang dehidrasi sebelum membeku intraseluler dengan tujuan agar sel tidak rusak maupun mati. Tujuan kriopreservasi adalah untuk melestarikan plasma nutfah yang mendekati kepunahan dan mencukupi untuk mendukung inseminasi buatan pada ternak. Adapun manfaat kriopreservasi adalah spermatozoa adalah agar sel spermatozoa sebagai pembawa sifat atau gen dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas dan dapat digunakan kapan saja. Dengan tujuan itu semuanya itu dilakukan agar mudah digunakan kapanpun dan dimanapun, serta tidak ada perubahan genetik dari spermatozoanya. Kemudian kita masuk ke sexing spermatozoa dan embrio. Sexing spermatozoa adalah suatu teknik membedakan antara spermatozoa yang membawa kromosom Y atau X, di mana spermatozoa Y ditambah ovum menghasilkan anak jantan yaitu dengan gen XY, dan jika spermatozoa X ditambah ovum menghasilkan anak betina XX. Spermatozoa Y mengandung gen yang dinamakan itu sex determinant region Y, yaitu gen SRY yang menentukan terbentuknya testis pada hewan jantan. Kemudian tujuan sexing spermatozoa adalah agar dapat menentukan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan dan yang digunakan untuk tujuan produksi tertentu. Pada sexing ini sendiri kita dapat memisahkan antara kromosom Y dan kromosom X. Jika kita ingin menghasilkan anak ataupun menghasilkan ternak betina, maka digunakanlah kromosom XX, dan juga ternak jantan menggunakan kromosom Y dan Y. Kemudian ada perbedaan antara spermatozoa X dan Y, itu dari DNA. Perbedaannya itu spermatozoa Y lebih sedikit. Evaluasinya itu terukur dan diakui. Kemudian yang kedua itu ukuran. Spermatozoa X lebih besar, evaluasinya spermatozoa Y dapat diukur atau harus representatif dalam random populasinya. Kemudian identifikasi. Spermatozoa mengandung fluorescent dan juga evaluasinya itu spesies spesifik. Motilitas, perbedaannya itu spermatozoa Y lebih cepat. Evaluasinya identifikasi yang akurat bila spermatozoa diwarnai pada F-body. Kemudian muatan permukaan, spermatozoa X migrasi ke katoda yang memiliki muatan listriknya. Kemudian evaluasinya tidak ada perbedaan muatan antara spermatozoa X dan Y. Pada hasil penelitian menunjukkan persentase dari spermatozoa X adalah 52,10% dan pada spermatozoa Y adalah 47,9%. Dan rasio anak sebesar 1:1. Perbedaan ini sebenarnya lebih kepada ukuran dan juga hal-hal yang lainnya, namun tidak memiliki efek yang besar juga kepada ternak. Kemudian kita masuk ke manfaat sexing spermatozoa. Yang pertama itu menghasilkan lebih banyak betina yang superior untuk induk maupun peremajaan dan menghasilkan susu, daging, kulit, dan bulu.
Kemudian yang kedua itu menghasilkan lebih banyak jantan pada ternak crossbreeding dan untuk diambil keturunannya. Yang keempat itu berguna dalam tes uji zuriat pada pejantan muda dalam menentukan pejantan unggul. Kemudian yang keempat itu menghindari terjadinya free martin pada kelahiran kembar. Karena kebanyakan dari ternak yang mengalami free martin atau kelahiran kembar itu ternaknya mati semua. Sehingga dengan adanya section sendiri ini kita dapat menghasilkan ternak yang kembar namun tidak memiliki sifat mudah mati atau free martin. Semua ini telah Allah ciptakan sebagaimana detail dan juga sebagaimana menakjubkannya. Karena disebutkan juga dalam Al-Quran itu afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkannya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan sesuatu dari langit maupun di bumi ini, baik makhluk hidup dan juga hal-hal yang ada di bumi ini adalah sebaik-baiknya. Maka tugas kita adalah mencari tahu atau mempelajarinya agar kita dapat menjadi manusia yang bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.